Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wadil amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan ka qita'il lail al muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Al mutawassiku yawma idin bidinihi kal qabidi al jamri. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Al hadis kama qala. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Siang hari ini Allah Azza wa Jalla takdirkan kita bisa melaksanakan pertemuan untuk majelis ilmu ini, kajian ba'da zuhur tabligh akbar di Masjid Ikhlas. Di Masjid Ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan catatan amal kita di hadapan Allah kelak nanti dan menjadi wasilah untuk perbekalan kita demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas takdir Allah menghadirkan kami kemari dan juga bisa bersilaturahmi dengan hadirin kaum muslimin muslimat sekalian. Salawat dan salam sempat tercurah dan terlimpah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Sababiahnya kita mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah adalah karena beliau diutus ke tengah-tengah kita, sehingga banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu keutamaan yang cukup membuat kita berlapang dada dalam menghadapi kehidupan kita ini, menghadapi ujian apapun yang kita hadapi adalah sebagaimana sabda beliau, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat kelak. Ya. Sekali lagi Rasulullah SAW menyatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun.
Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya, Bapak Ibu senang tidak ada siksaan bagi kita di akhirat? Senang Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau begitu apakah kita tidak akan disiksa? Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Akan tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Jadi kesusahan kita di akhirat Allah cabut, tapi kesusahan itu Allah segerakan di dunia ini. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama bil fitani, datangnya ujian hidup kepada kita, dahsyatnya fitnah akhir zaman ini. Begitulah cara Allah Azza wa Jalla menggugurkan dosa-dosa kita. Manakala kita menghadapi ujian demi ujian ini dengan sabar, tulus tawakal kepada Allah, tidak bersuuzon kepada Allah, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yang kedua, wabizalazila, yaitu dengan datangnya bencana alam. Tidak sedikit mereka yang apabila bencana terjadi mereka meninggal dunia. Rasa sakit luar biasa menimpa mereka. Ditimbun oleh tanah ketika rongsor, dihantam oleh larva dan batu ketika gunung hancur meledak, dihantam oleh dahsyatnya gelombang tsunami. Namun jika itu membuat mereka husnul khatimah, artinya mereka tidak akan pernah disiksa di akhirat kelak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Allah Azza wa Jalla mensegerakan siksaan bagi umat akhir zaman ini di dunia adalah wabil qatli, dengan pembantaian. Kita bisa menyaksikan bagaimana sakitnya saudara-saudara kita, betapa menderitanya atas kezaliman yang mereka rasakan di Suriah, di Palestina terutama, di Rohingya, Uighur, ya, di Irak, ya, di Mesir, di Yaman. Namun itu semua merupakan cara Allah mensegerakan mereka ke surga, dalam arti menghabiskan dosa-dosa mereka di dunia ini, sehingga tinggal menikmati kenikmatan surga saja. Nah, begitulah cara Allah mensegerakan dosa apa? Kafarat siksa dari dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Panitia dari Panitia Tabligh Akbar kali ini, Ustadz Man dan jajarannya. Wabil khusus juga pada yang saya hormati Ketua atau Amir Majelis pada kesempatan ini, Ustadz Usman, hafizakumullah. Yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah, para asatidz dan asatidah, juga kepada muspika baik dari desa ataupun dari Babinsa, ya, Babin Kantibmas yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Juga saya hormati rekan-rekan dari Pemuda Akhir Zaman, Ustaz Saiful Bahri dan kawan-kawan, juga rekan-rekan yang kami hormati, saudara-saudara kami dari donasi Rumah Tafiz, Bang Adi dan kawan-kawan. Syukur saya merasa bangga dan berbahagia hari ini, betapapun kita ada kondisi pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu, tidak menyurutkan semangat kita untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan. Karena kita yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, maka insya Allah kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Betul? Maka siapapun yang berat melangkahkan kakinya menuju kebaikan, apalagi ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, ke Baitullah ini, menuju majelis ilmu, maka jangan harap kakinya akan menuntunnya ke surga. Kakinya pun akan berat menuntunnya ke surga. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Hanya menuju majelis ilmu jaminan surga akan Allah berikan.
Tapi anehnya memang inilah akhir zaman. Betapa dahsyat fitnah dunia, betapa dahsyat fitnah hedonis dan materialis melanda umat Islam hari ini. Masjid mereka takuti, tapi mall tidak mereka takuti. Betul? Coba kita lihat mall. Ada protokol kesehatan diberlakukan? Tidak ada. Lalu kenapa masjid harus diberlakukan? Bukankah kita menghadap Allah datang ke masjid? Dan bukankah kita menjadi tamu Allah di masjid? Dan jika Allah menerima tamunya, apakah Allah tidak akan melindungi? Ini izzah bagi kita, ini akidah bagi kita, tauhid. Hati-hati Bapak Ibu, kita sedang diuji tauhid kita, terutama tauhid rububiyah. Keyakinan kita kalau Allah bersama kita, muraqabah kita sedang dipertanyakan oleh Allah. Maka tidak salah jika pandemi ini berlanjut lama, karena Allah menguji kualitas iman kita. Di mana tauhid rububiyah kita? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang patut kita bermuhasabah dengan adanya pandemi Covid-19. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya menemukan satu hadis ini, namun yang terlihat ini bukan dari kitab yang ada, saya lupa untuk memindahkan ke sini. Namun alhamdulillah di salah satu situs ada seperti ini. Hanya ada beberapa yang saya coba revisi. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu bukan dari Abdullah bin Umar, tapi dari Abdullah bin Amr, ada wawunya. Jadi dari Abdullah bin Amr. Kemudian kalau di sini ada khamsun, kalau di dalam kitab yang asli saya dapatkan khamsu hisalin. Selebihnya insyaallah sama. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, ia berkata radhiyallahu anhu, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menghadap kepada para sahabat Muhajirin. Ya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Kemungkinan ini berada di Madinah karena Rasulullah mengkhususkan memanggil kaum Muhajirin. Artinya proses hijrah sudah terjadi. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajir, wahai para kaum muhajirin, khamsu hisalin, ada 5 perkara, idza talaitum, yang kalian bisa saja terkena oleh 5 wabah atau 5 petaka ini. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak terkena oleh 5 wabah ini. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun, apabila perzinahan sudah merebak di satu kaum, hatta yu'linu biha, dan mereka bangga dan terang-terangan berbuat zina, ya, fashafihimut illa fashafihimut ta'un, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menimpakan penyakit ta'un kepada mereka. Ta'un itu bahasa Arab. Bahasa Arab sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun oleh virus, dan dia pandemik, merebak dalam jumlah yang luas. Artinya dalam satu wabah itu bisa banyak nyawa melayang, bisa memakan banyak korban, dan dalam waktu cepat. Nah, di Arab itu dinamakan ta'un. Maka istilah Arab bagi pandemi Covid-19 juga ta'un. Nah, jadi ta'un ini akan Allah timpakan kepada satu kaum apabila mereka bangga berbuat zina, tidak merasa dosa dengan perbuatan zina yang melakukan. Kemudian, subhanallah, Rasulullah SAW mengaitkan pandemi ini, ta'un ini, dengan wabah berikutnya, wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Tidak hanya mereka ditimpa penyakit ta'un, tapi mereka juga akan ditimpa kelaparan, di mana model kelaparannya beda dengan kelaparan orang-orang terdahulu. Kalau zaman dahulu orang kelaparan karena tidak ada makanan,
Orang kelaparan zaman dulu karena tidak ada pangan. Tapi pandemi ini pangan ada, makanan ada, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Terhalang oleh wabah ini, sehingga orang tidak bisa bekerja, pedagang tidak bisa jualan, sayur makan pangan tidak bisa tersalurkan karena diberlakukannya lockdown. Subhanallah, ini muhasabah kita Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita lihat dalam kacamata rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Apakah pandemi ini qada atau qadar? Karena berbeda antara qada dan qadar. Baik, lanjut Bapak Ibu. Halo. Alhamdulillah masih ada ya. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai maghrib. Sampai asar ya, insyaallah. Asar jam 3:30 ya. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan waktu kita sampai. Materi kita agak panjang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan. Dan tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan apabila mereka curang dalam berdagang, dalam berjual beli, mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil ma'unah wa jawdi sultani alaihim. Apabila satu kaum curang dalam berjual beli, mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah akan timpakan kemarau kepada mereka. Sudah mereka ditimpa kemarau, paceklik mereka, sangat luar biasa. Syiddatil maunah. Mereka modal menanam besar tapi panennya sedikit, atau mereka panen memang besar tapi tidak terjual hingga dibuang habis-habisan. Kita lihat pandemi COVID-19 ini membuat orang membagi-bagikan. Nilai dari tanaman atau panen mereka anjlok luar biasa. Jangankan untung, kembali modal pun tidak. Masya Allah, ini muhasabah kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, sudah ditimpa kemarau paceklik yang dahsyat, wa jawri sultani alaihim, dan mereka akan dipimpin oleh penguasa yang buruk, penguasa yang zalim kepada mereka. Alhamdulillah hujan ya. Alhamdulillah. Allahumma aghithna shayban nafi'a. Allahumma aghithna shayban. Mudah-mudahan hujan ini berkah buat kita, insyaallah. Ya. Sudah ditimpa paceklik kekeringan, pacekliknya hebat, penguasanya zalim sama mereka. Terjadikah hal ini? Terjadi di luar negeri sana ya. Di mana? Di 62, negeri 62 ya. Di negeri entah berada sana. Iya. Baik. Itu yang kita percepat. Yang keberapa? Yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muna'il qasla minas sama'. Pas sekali ini. Dan tidaklah mereka menahan harta mereka sehingga enggan untuk berzakat. Mereka tidak mau mengeluarkan hak zakat atas harta mereka, melainkan Allah tidak akan pernah menurunkan hujan dari langit. Allah jawab sekarang ini. Berarti ini pandai berzakat semua. Hujannya turun. Alhamdulillah. Zakat sama kurban ya, insyaallah ya. Allah balas nih. Ustaz, belum dibahas poinnya, Allah sudah turunkan hujan. Oh, berarti ini pandai berzakat semua. Amin. Insyaallah. Walau lal bahaimu lam yumtiru. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, Allah tidak akan pernah menurunkan hujan untuk mereka. Masya Allah. Artinya derajat mereka yang tidak mau berzakat, derajat mereka yang bakhil atas hak Allah lebih rendah daripada binatang. Sampai-sampai Allah tidak akan pernah menurunkan hujan kalau tidak ada binatang yang membutuhkan air. Itulah predikat orang yang enggan berzakat. Hati-hati ini.
hina di hadapan Allah mereka yang tidak mau berzakat, padahal sudah haknya, sudah asnaf zakat ya, sudah sampai pada nisabnya dan sudah haul 1 tahun ya, lebih dari nisab bahkan. Baik, yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi, dan tidaklah mereka menyalahi perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, illa salatallahu alaihim, apabila mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kita selalu bersahadat, kita selalu bermuahadah kepada Allah, berjanji setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah itu ahadun kita, akad kita kepada Allah dan Rasul, lalu kita merusaknya, maka apa yang terjadi? Illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah akan timpakan, Allah akan datangkan musuh kepada mereka. Ketika musuh itu datang ke negeri mereka, fa'khadhu ba'da ma fi aidihim, maka musuh-musuh itu merampas apa yang mereka miliki. Musuh mengambil hak kemerdekaan mereka, musuh mengambil kekayaan mereka, musuh mengambil harta mereka, sumber daya alam mereka dirampas oleh musuh-musuh mereka. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah ya, di negeri 62. Dan yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitab Allah, wa takhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih apa yang Allah putuskan untuk mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan ciptakan chaos menimpa mereka. Segolongan dari mereka yang zalim menimpakan kezalimannya pada mereka, hingga chaos urusan hidup politik sosial mereka. Sudah terjadi belum? Di negeri 62. Para manusia yang dimati Allah, nah inilah muhasabah kita hari ini ya. 5 hal ini ada 3 motifnya. Kalau ini yang dialami oleh orang yang beriman, oh berarti ujian keimanan, imtihanul iman. Karena siapapun yang menyatakan beriman kepada Allah pasti diuji. Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja oleh Allah mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman pada akhir, tapi mereka belum diuji iman mereka? Pasti siapapun yang mengatakan beriman akan diuji. Ini salah satu bentuk ujian bagi kita. Motif yang kedua dari musibah datang kepada umat manusia adalah teguran. Itu bagi mereka yang lalai, yang mereka tertipu, maksudnya terlalu terlena dengan aktivitas dunianya. Padahal sudah beberapa kali tadi dibacakan ayatnya oleh Ustaz Muhammad Ali ya, dengan suara yang subhanallah. Tadinya saya mau nangis Ustaz, tapi malu Ustaz ya. Kami biasa mendengar beliau di Bandung di Darul Tauhid. Subhanallah, saya ketemu di sini ya, bahwa dunia itu hanya ujian saja dan itu hanya sementara. Dan kita menyaksikan bagaimana kematian demi kematian terjadi akibat pandemi melalui jalan COVID-19. Itu mengingatkan kita betapa dunia ini sementara dan betapa nilai dunia itu sedikit. Tadi di dalam ayat yang dibacakan tadi diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah memperbandingkan nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat. Untuk nilai dunia, Rasulullah menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, wallah mad dunya fil akhirah, demi Allah tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat. Di perbandingannya, illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isbawha fil yad, melainkan seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Ketika dicelupkan ke lautan, lalu dia mengangkatnya lagi.
Ketika dicelupkan kemudian diangkat, Rasulullah SAW bersabda, "Falyanzur bima tarji'." Perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Artinya, air yang nempel di telunjuknya itulah dunia. Dan air yang tersisa di lautan itulah akhirat. Allahu Akbar. Bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk, Bapak Ibu? Ada orang menikmati air dalam telunjuk begini, lak 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 lak. Ada? Tidak. Lalu bagaimana kita menikmati air dalam telunjuk kita? Hanya dijilat. Pertanyaannya, hilangkah haus kita dengan menjilat saja? Hilangkah dahaga kita dengan hanya menjilat air? Tidak, itulah dunia. Tidak pernah akan sampai kepada kata puas. Sudah Allah berikan kenikmatan yang banyak, masih juga meminta. Dikasih 1 gunung, minta 2 gunung. Dikasih 2 gunung, minta 3 gunung. Sudah dikasih motor NMAX, minta mobil Pajero. Dikasih mobil Pajero, minta helikopter. Dikasih helikopter, minta pesawat Boeing. Akhirnya dia cuma dapat tiket pesawat. Kok jadi ke situ? Enggak kesana arahnya, maaf. Nah, inilah dunia, tidak pernah sampai kepada kata puas. Tapi akhirat lebih dari kata puas para maula. Betul? Enggak akan habis tuh air laut kalau kita bareng-bareng meminumnya. Habis tidak? Tidak, itulah akhirat. Lalu kenapa masih tertipu dengan kehidupan dunia? Baik, Bapak Ibu bisa diikuti? Suara saya jelas, Bu? Jelas. Lanjut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Saya berterima kasih pada pemuda akhir zaman yang memfasilitasi saya di saat pandemi terjangkit. Kita sebetulnya sudah membahas materi ini. Ini mohon maaf judulnya agak ekstrim. Ya, judulnya agak ekstrim. Sengaja saya bikin ekstrim agar menjadi stimulus kita mencari tahu, to find who was behind in this disaster, agar kita terdorong untuk menemukan siapa dalang di balik pandemi. Apakah betul ini takdir Allah? Jangan-jangan ini adalah kejahatan segelintir orang ditimpakan kepada orang yang lemah. Baik, kita sekarang bicara qada dan qadar, Bapak. Di dalam rukun iman kita, iman yang keenam, kita diwajibkan iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Ada beberapa ayat yang saya sampaikan di sini. Pertama, surat Al-Hadid ayat kedua. Ini berbicara tentang qadar atau takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah, tidaklah menimpa satu bencana, tidaklah menimpa satu wabah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, melainkan sudah tercatat di lauhil mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakannya. Jadi sebelum langit dan bumi tercipta, Bapak Ibu, pandemi ini sudah tercatat. Ya, pandemi ini sudah tercatat di lauhul mahfuz. Ya, maksudnya bentuk musibah seperti pandemi itu sudah dicatat. Cuma kapan terjadi dan menimpa siapa, nah itu pilihan kita. Nah, di situ bedanya qada dan qadar. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Nah, hal ini sangat mudah bagi Allah. Sesungguhnya ini sangatlah mudah bagi Allah. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Ini takdir, Bapak Ibu. Ayat berikutnya berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Sama-sama berkata musibah. Ma asabaka min hasanatin, apapun yang menimpamu, peristiwa yang menimpamu, jika itu berupa kebaikan, kita diberikan kelancaran usaha, kita diberikan
istri yang cantik. Itu karunia ya? Ustaz Ali, karunia ya? Karunia. Kita diberikan rezeki yang banyak ya. Kita sukses. Do